Jangan setuju-setuju aja, berdebat itu bagus loh. Melihat banyak komentar terhadap konten pendidikan yang ada di dunia digital, maka di antara kita muncul pertanyaan besar. Gimana sih cara membuat konten pendidikan yang baik? Di negara maju seperti Australia, beberapa universitasnya memiliki pelajaran atau bahkan klub debat yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu, konten dan sikap bagaimana yang harus ada di setiap sajian edukasi di sana? Dalam setiap debat, baik itu talk show ataupun debat di parlemen sebesar parlemen di Inggris, setiap narasumber harus ditentukan posisinya. Kalau dia oposisi, maka dia harus mencari segala kesalahan pemerintah dan tidak menunjukkan kebaikannya sekecil apapun. Atau kalau dalam dunia talk show misalnya, topiknya adalah perdebatan tentang hukuman mati. Akan ada kubu yang pro pada hukuman mati dan juga akan ada yang kontra. Kedua posisi itu harus berada dalam kondisi yang tetap. Dengan demikian akan ada banyak penjelasan mengapa hukuman mati itu baik dan mengapa hukuman mati itu buruk. Penontonlah yang mendapatkan manfaat untuk memilih, karena keduanya sudah dibuat kontras oleh narasumber. Narasumber dihadirkan hanya sebagai alat. Kalau narasumber ingin menguasai segalanya sehingga dianggap merupakan orang yang sedikit kontra dan sedikit pro, maka dia bukanlah narasumber yang baik. Di Indonesia mungkin bisa dibilang kualitas konten pendidikannya masih buruk karena tidak memiliki budaya debat yang baik dan banyak narasumber yang bermain di dua kaki, sebagian pro dan sebagian juga kontra. Kita masih suka berpikir bahwa segala sesuatu pasti ada baiknya dan segala sesuatu pasti ada buruknya. Sikap seperti itu sepertinya buruk untuk dunia pendidikan. Sering kali kita mendengar nih, seorang oposisi ditanya pendapatnya mengenai kebaikan pemerintah. Sering kali juga kita mendengar seseorang yang anti hukuman mati disuruh menyebutkan manfaat hukuman mati. Dan banyak lagi. Tugas dari sebuah konten pendidikan adalah membuat sebuah posisi untuk diberikan antitesa oleh yang lainnya. Menurut Hegel, hal baru yang lebih segar muncul dari perdebatan yang jelas dan juga tegas. Jadi, kalau mau menjadi pendidik, jangan ragu-ragu untuk membiasakan berdebat dengan standing point yang jelas. Tidak ada orang yang kalah dalam berdebat. Kemenangan atau kekalahan dalam dunia debat itu ditentukan oleh penonton. Dari apakah orang yang menonton mendapatkan insight baru dari perdebatan tersebut atau tidak. Kalau tidak, berarti memang debat itu tidak bermutu, tidak peduli siapapun yang menang. Perdebatan yang baik adalah ketika seluruh narasumber memberikan idenya dan semua penonton mendapatkan gagasan dan ide baru di dalam kepalanya.